perjamuan ini ya. Oh, rotinya ada isinya kan? Saya ikut perjamuan di beberapa gereja kok nggak ada yang ada isinya gitu ya. Pak Gun, Bretok deket loh Pak Gun. Iya, Holland Bakery deket loh. Tapi gereja-gereja entah kenapa kalau perjamuan udah rotinya kecil, kering pula. Itu ya. Aduh, udah roti keju, roti daging itu enak-enak. Jam berapa? 12:10. Yuk. Siap menjadi pelaku firman? Tahu apa yang mesti dilakuin? Ditanya siap melakukan firman Tuhan, jawabannya apa yang mesti dilakuin? Iya, ngapain maksudnya? Yang Tuhan mau tuh apa? Iya, apa aja? Coba satu. Nah, menginjil. Wah, keren tuh. 2. Ketiga, melayani. Keempat, oh, keren. Kelima, apa? Datang ke CMC. Awas yang gak ke CMC. Ibadah ya. Udah 5. Terus saya mesti khotbah apa lagi? Habis ya? Habis ya? Kita doa tutup aja ya. Ya, hari ini saya dapat tema memaksimalkan kehendak Allah. Kehendak itu apa sih? Kemauan. Kemauan itu apa sih? Keinginan. Keinginannya siapa? Keinginannya Tuhan. Kita ini orang percaya. Yang Tuhan mau tuh apa sih sebenarnya? Banyak orang salah tujuan, banyak orang salah arah karena nggak ngerti apa yang jadi kehendak Allah. Betul atau betul? Iya kan? Karena apa? Karena nggak tahu. Mau ngapain nggak ngerti. Mau lakuin apa nggak tahu. Karena apa? Karena nggak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Betul ya? Masalahnya gini, gimana cara kita tahu maunya Tuhan itu seperti apa sih? Kalau mau tahu kehendak Tuhan, kita harus bergaul. Nah itu tuh, bergaul erat. Karena gini, yang saya tahu, saya nggak akan bilang habis ini saya kemana. Saya nggak akan bilang ke semua orang, betul nggak? Iya kan? Tapi ke orang-orang yang dekat. Kalau orang dekat sama saya dan dia tanya gini, habis ini kemana Pak? Saya pasti akan jawab. Betul ya? Saya akan kasih tahu, oh saya di sini akan begini, saya akan kesini, saya akan lanjutin begini, saya akan lakukan ini. Kalau kita nggak akrab, kalau kita nggak erat, ingat firman Tuhan bilang gini, perjanjiannya diberitakan kepada para sahabatnya. Gitu ya. Rahasia-rahasianya dikasih tahu kepada para sahabatnya. Siapa sahabat? Sahabat itu orang yang bergaul karib, orang yang bergaul erat. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Allah, pastikan kita bergaul dekat, betul. Pastikan kita bergaul karib. Pastikan kita bergaul akrab. Kalau nggak akrab gimana bisa tahu apa maunya Tuhan? Iya kan? Kadang-kala kita pikir gini, saya sudah jalan apa yang Tuhan mau. Loh, pertanyaannya Tuhan maunya apa? Kalau kita nggak tahu apa maunya, anggaplah kita nggak tahu apa maunya Pak Gun. Kalau kita nggak tahu apa maunya Pak Gun, saya ke Bandung salah apa enggak? Enggak, karena saya nggak tahu apa maunya Pak Gun. Betul ya? Saya ke Surabaya, saya salah apa enggak?
Enggak. Saya ke Belitung, salah apa enggak? Enggak. Saya ke Papua, salah apa enggak? Enggak. Karena apa? Karena saya enggak tahu. Tapi kalau saya tahu, Pak Gun bilang gini sama saya, Hengki, besok kamu ke Bogor ya. Kalau saya pergi ke Bandung, saya pergi ke Surabaya, saya pergi ke tempat-tempat lain, berarti saya salah. Masalahnya saya nggak ngerti Pak Gun suruh saya kemana. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya nggak nanya dengan detil. Yang saya tahu, Pak Gun suruh saya jalan, ya saya jalan aja. Kemanapun saya berangkat, saya nggak salah. Padahal yang saya mau kasih tahu gini, sia-sia kita jalan jauh-jauh kalau kita nggak tahu maunya. Betul kan ya? Sia-sia kita lakuin ini itu sudah capek. Bahkan orang bilang begini, saya itu pelayanan dari pagi sampai pagi, pagi sampai malam, bukan cuma sampai malam, sampai pagi lagi. Ya nggak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah itu yang Tuhan mau? Kan belum tentu. Ya kan? Jangan-jangan Tuhan nggak mau begitu. Jangan-jangan Tuhan mau kita lakukan hal yang lain. Jangan-jangan Tuhan bilang begini, jangan pelayanan hari ini, duduk diam di kakiku, berdoa. Kalau Tuhan suruh bilang doa, ya udah doa. Itu memang maunya Tuhan, betul? Yuk kita masuk aja. Yuk kita buka Filipi 3 ayat 10. Tadi saya mulai jam 12 lewat 10 ya, betul gak sih? Hah? Betul ya? Berarti baru 2 menit saya khotbah ya? Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Iya. Menjadi seperti Yesus. Apa? Menjadi seperti Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Rasul Paulus hari ini ingetin kita, yang ku kehendaki, yang Rasul Paulus kehendaki, setelah dia hancurin gereja-gereja Kristus, setelah dia hancurin jemaat Kristus, setelah dia bantai anak orang-orang percaya, setelah dia habisi semua orang-orang percaya, bahkan dia punya surat resmi, dia punya surat rekomendasi untuk membunuh anak-anak Tuhan. Dan ketika dia ketemu dengan Kristus, ketika Yesus temui dia dalam semua perjalanan, Rasul Paulus akhirnya bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Rasul Paulus nggak bilang begini, yang ku kehendaki supaya aku banyak pelayanan diundang ke sini ke sana. Rasul Paulus nggak bilang begini, yang ku kehendaki biar jemaatnya banyak sekali. Tapi Rasul Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Ini berbicara apa? Kuasa kebangkitan, persekutuan, penderitaan. Ini bicara satu pengenalan yang lengkap. Sama-sama bilang lengkap. 1, 2, 3. Lengkap. 1, 2, 3. Mengenal secara kadang-kala kita kalau nggak kenal lengkap, kita bisa salah ngomong. Betul apa betul? Iya kan? Gosip timbul karena apa? Karena beritanya nggak lengkap. Gue lihat lu tadi Pak Punjangan sama cewek muda, nggak lengkap. Udah diberitain ke jemaat kemana-mana. Ternyata siapa? Anaknya Pak Gun. Kenapa udah beritain kemana-mana?
Karena kita nggak kenal anaknya Pak Gun yang mana, betul ya? Ternyata anaknya. Lah, tapi kita sudah gosip ini kesini kesana. Masalah akan berbahaya ketika kita tidak kenal secara lengkap, secara utuh. Ketika kita nggak kenal Kristus secara utuh, dan ketika kita menghadapi masalah, kita mulai kecewa sama Tuhan. Betul ya? Ketika kita menghadapi sakit gak sembuh-sembuh, masalah gak selesai-selesai, kita mulai ngedumel. Karena apa? Karena kita gak kenal Tuhan secara. Colek sebelahnya, kenal lengkap gak? Jangan-jangan kita kenal gak lengkap loh. Iya kan? Saya nggak tahu sudah berapa kali saya khotbah di sini. Ada yang tahu nama saya? Ada yang tahu tanggal lahir saya? Ada yang tahu saya tinggal di mana? Ada yang tahu siapa nama istri saya? Berarti kenal saya enggak? Nggak lengkap. Saya mau tanya, istri saya kanan atau yang kiri? Dua-duanya. Sembarang. Istri saya kiri atau kanan? Yang sebelah sini? Yakin? Istri saya namanya siapa? Berarti kenalnya enggak lengkap. Kenal Yesusnya lengkap enggak? Jangan-jangan kenal Yesus juga enggak lengkap. Makanya sering sering ngeduh. Itu dia. Itu yang berbahaya. Kalau kenal nggak lengkap, pasti sering kecewa. Betul ya? Kalau saya bilang begini, Bapak Ibu, hari ini saya datang telat. Ibadah jam 1.30. 1.30. Oh, tadi saya khotbah jam 2 teng. Saya belum ingat ya kenapa setengah 2 tadi ibadah. Ibadah jam 1.30. Bapak Ibu, saya hari ini akan datang jam 2. Kalau Bapak Ibu nggak kenal saya, mungkin sudah pada mulai ngedumul. Oh, datang pelayanan telat. Begini begitu. Bla 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 bla. Sudah tahu Jakarta macet, bukan datang lebih awal. Begini begitu. Sudah tahu ada ibadah jam 1:30. Tapi nggak tahu kan yang terjadi apa sebenarnya kan? Betul ya? Bapak Ibu, satu kali ada orang lagi sakit. Ada seorang anak muda sakit dirawat di sebuah rumah sakit. Kali itu dokternya datang telat. Begitu dokternya datang, ini cerita benar. Dokternya lari, dokternya mana yang tadi pasien yang nyari-nyari saya? Oh ini Pak. Begitu si dokter sudah mau pegang pasiennya, si orang tua pasien bilang begini, jangan pegang anak saya dulu. Saya mau tanya sama dokter dulu. Dokter datang jam berapa ini? Wih, dokternya dimarah-marahin. Dokternya dimarah-marahin. Udah jam berapa ya dokter? Dokter tahu nggak anak saya butuh dokter dari tadi? Tapi dokter baru datang. Dokter telat 10 menit. Dokternya dimarah-marahin. Dokternya bilang begini, maaf Pak, saya telat. Iya dokter nggak boleh telat dong. Kan kalau kayak gini anak saya berbahaya. Saya butuh pengobatan. Kayak saya nggak bayar aja. Kan orang biasa gitu ngomongnya ya. Iya kan ya. Baru bayar pakai BPJS saya sombong ya. Kayak gua nggak bayar aja, pakai telat-telat segala. Tahu dokternya bilang apa? Mohon maaf Pak, saya baru selesai nguburin anak saya yang meninggal Pak. Kenalnya nggak lengkap. Itu dia bahaya. Rasul Paulus makanya bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, bukan cuma mengenal, tapi juga kuasa kebangkitannya, persekutuannya, penderitaannya. Ingat, ikut Tuhan Yesus nggak bicara berkat terus. Ikut Tuhan Yesus kadang-kala harus pikul salib. Dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yuk tolong diklik. Bapak Ibu kan ibadahnya di CMC apa? Tahu nggak arti ginosko? Ginosko itu dari kata mengenal. Keren ya? Nggak tahu nih Pak Gun dapat inspirasi dari mana nih kasih nama ginosko ini. Namanya bagus. Mengenal itu dari bahasa Yunani yang berarti ginosko. Ginosko itu mengetahui atau melalui pengalaman pribadi. Kalau bicara pengalaman pribadi berarti ada hubungan. Bukan kata orang. Itulah arti ginosko. Tahu karena apa? Karena memang punya hubungan pribadi. Tahu karena apa? Karena ada hubungan erat. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar kenal. Kita dengan Pak Jokowi kenal atau tahu? Mulai pinter nih. Iya kan? Mulai pinter nih. Ya. Dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, tahu atau kenal? Dengan Bapak Basuki Cahayapurnama, tahu atau kenal? Tahu. Kita nggak kenal, betul ya? Tapi zaman saya ada partainya Ahok tuh. Apa? Oh temannya Ahok, waduh, yang ngumpulin KTP ya? Tim sesnya ya? Yuk tolong diklik apa aja sih yang jadi kehendak Allah. Ini harus kita tahu, tunggu dulu sabar. Apa saja kehendak Allah? Kadang-kala kita nggak ngerti yang Tuhan apa sih. Satu kali ada seorang anak gitu ya. Dia setiap kali makan ikan, anak itu dikasih bagian dagingnya. Ibunya bagian kepala yang dagingnya cuma sedikit. Kan kalau ikan-ikan kecil dagingnya sedikit yang bagian kepala ya. Seperti ikan kembung kan dagingnya nggak banyak. Sampai anak ini sudah besar, anak ini sudah sukses, dia ajak mamanya makan ke rumahnya. Ma, ayo makan ke rumah. Dia siapkan ikan juga. Dia bilang gini, Ma, dulu waktu aku masih kecil, Mama tiap kali senang sekali dengan makan kepala ikan. Dia pikir kakap kali ya, atau gurame ya. Kalau gurame atau kakap kan dagingnya banyak bagian kepala ya. Mamanya makan bagian kepala ikannya itu, ikan kembung itu, tapi sambil nangis. Anaknya tanya, Mama kenapa nangis? Kan Mama biasa suka. Mamanya bilang gini, Mama tuh bertahun-tahun sebenarnya nggak suka dengan kepala ikan kembung. Ikan kembung itu kepalanya nggak ada isinya. Tapi Mama kasih kamu bagian yang terbaik, bagian dagingnya. Sebenarnya Mama tuh terpaksa makan bagian kepalanya. Namun juga ikan kembung nggak ada isinya bagian kepalanya. Mama sebenarnya nggak suka, tapi supaya kamu dapat bagian yang terbaik. Sekarang anaknya yang nangis. Anaknya bilang, aduh mau minta maaf, aku nggak tahu kalau Mama berjuang seperti itu. Kali ini aku sudah kaya, beli Ma ikan kembung yang banyak, biar Mama bisa makan kepala ikan yang banyak. Loh salah, biar Mama bisa makan dagingnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu hati mamanya. Dia nggak ngerti hati mamanya. Bu, suami ibu paling suka makan-makan apa Bu? Usus diapain? Usus manusia. Oh B2, aduh. Cutu. Oh, kirain cutu. Ayam. Coba tanya istri saya, paling suka saya makanan apa? Saya jamin dia bisa jawab. Karena apa? Dia tahu yang saya suka. Tempe.
Dari kecil udah makan tempe sampai tua gini tempe mulu. Kapan senengnya hidup gua? Bapak Ibu tahu nggak? Saya tuh seneng dengan yang namanya makanan balado. Mau ikan di balado, mau otak-otak di balado, saya suka sekali. Gitu. Saya suka, entah kenapa saya suka sekali balado. Dan saya suka, tahu nggak? Saya suka sekali dengan getuk bikinan istri saya. Kemarin pagi saya udah lihat di rumah ada singkong, kayaknya dia mau bikin getuk. Saya suka beneran. Kadang dia bikin satu loyak itu bisa saya habisin banyak sekali. Benar. Kenapa dia bisa bikinin terus? Karena dia tahu apa yang suka dengan saya. Kenapa dia bisa tahu apa yang saya suka? Karena dia bergaul akrab sama saya. Dia dekat dengan saya. Dia tahu apa yang saya pengen gitu loh. Ngerti sampai di sini ya? Ngerti ya? Oke, apa yang Tuhan inginkan? Satu, mengenal Tuhan secara pribadi. Ini tolong diklik. Ayatnya masih sama. Yang kukendaki adalah mengenal Dia. Bapak Ibu, pagi siang hari ini saya gak akan lari kemana-mana. Saya cuma mau bilang gini. Yang pertama, ayo kenali Tuhan secara utuh. Dari mana kita bisa kenal? Dari firman Tuhan. Dari mana kita bisa kenal Tuhan? Dari doa. Dari mana kita bisa kenal Tuhan? Dari menyembah Tuhan. Siapkan waktu bersama Tuhan. Kita akan kenal orang itu kalau kita investasi waktu bersama orang itu. Betul ya? Saya kenal Pak Gun nggak tahu sudah berapa tahun. Tapi saya baru tahu Pak Gun umur 71 tahun ini. Berarti saya kurang dekat. Gitu. Karena lihat dari tampilan Pak Gun nggak kayak 71. Kayak berapa? Itu saudara yang ngomong ya. Mentang-mentang gembalanya 71 dibilang 17. Iya, Pak Gun kelihatan masih sangat sehat, masih sangat energik, masih kuat kemana-mana. Aduh, kadang saya juga bingung. Saya yang jauh di bawah umur aja kadang-kadang capek. Yang pertama, ayo kenali Tuhan. Lewat apa? Baca kitab suci. Zaman dulu ada lagunya, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Udah. Gimana bisa bertumbuh? Bertumbuh itu dimulai dari mengenal. Iya kan? Mengenal, menyatu, bertumbuh. Nggak akan pernah bertumbuh kalau kita nggak kenal Dia. Nggak akan bertumbuh kalau kita nggak kenal Tuhan secara pribadi. Nggak akan kenal secara pribadi kalau kita nggak mulai baca kitab suci. Doa dong, bangun hubungan sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Bangun keintiman sama Tuhan. Bangun apa ya? Bangun hubungan yang erat, yang melekat, hubungan yang baik, hubungan yang nggak bisa dipisahkan lagi. Lewat apa? Lewat doa. Nggak ada pilihan lain. Yesus di surga, kita di bumi kok sekarang ini. Kalau kita nggak biasain doa, kita nggak biasain memuji Tuhan, sampai surga nanti kita bingung-bingung loh. Karena nggak biasa gaya hidupnya. Ayo biasakan doa. Tolong diklik deh. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai.
hampir 100 kalau nggak salah usianya meninggal. The greatest journey you will ever take is the journey to know God. Perjalanan terbesar adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah. Kenal Allah itu sebuah perjalanan yang luar biasa, kata Billy Graham. Kadang-kala kita harus lewatin tanjakan, kadang-kala kita harus lewatin lembah, saat-saat gak enak, saat-saat rasanya gerah, saat-saat kayaknya susah, saat-saat rasanya capek, saat-saat gak enak, mungkin saat-saat digomongin orang, mungkin saat-saat difitnah orang, mungkin saat-saat rasanya hidup pengen teriak, pengen balas gitu loh. Tapi Tuhan bilang gini, ayo tetap setia. Itu bagian dari perjalanan untuk mengenal Tuhan. Kenali Tuhan. Billy Graham bilang itu adalah perjalanan yang besar, perjalanan yang luar biasa. Butuh energi, butuh waktu, butuh emosi. Tapi ingat, ketika kita kenal Kristus, kita gak akan pernah kecewa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ya udah pandang Yesus aja. Betul? Mau gak enak, mau enak, tetap lihat Yesus. Yuk, tolong diklik lagi. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengenal Yesus. Mengenal Yesus itu langkah pertama. Tapi hidup serupa dengan Kristus, itu utamanya tuh. Sekali lagi, menjadi seperti kau Yesus, itu dia. Dalam segala hal. Nggak gampang, tapi itu yang utama, jadi serupa dengan Kristus. Apa kehendak Allah yang pertama tadi? Yang pertama tadi apa? Mengenal Kristus. Mengenal Dia secara utuh, secara lengkap. Ingat ya, mulai sekarang gak ada lagi kenal separuh-separuh sama Yesus. Kenali Dia secara utuh. Lewat apa? Lewat baca firman-Nya. Baca aja. Tapi gak ngerti, udah baca dulu aja. Nanti Roh Kudus yang akan kasih pengertian. Doa, baca firman, doa, udah itu aja. Daripada di rumah cuma nggak ngapa-ngapain, jadi ibu rumah tangga, nyuci udah, ngegosok udah, ngepel udah, apalagi bikin masak udah, anak baru pada tidur semua. Akhirnya nontonnya apa? Nonton film azab. Nonton film azab atau nonton film yang itu tuh, naga-nagaan tuh, ular-ular gede. Aduh, gimana iman bisa bertumbuh? Ambil Alkitab, baca kitab suci. Setuju? 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 Yang setuju dicatat malaikat, mulai besok jalanin. Ya? Saya ada waktu nih 15 menit, ada waktu nih 20 menit. Handphone jangan cuma lihat TikTok, handphone jangan cuma lihat Instagram, jangan cuma buat lihat Facebook. Handphone taruh juga Alkitab di situ. Saya lagi ke laundry, nunggu. Kalau laundry berapa menit sih ya? 15 menit ya? Nunggu laundry 15 menit. Daripada itu mesti dimelototin, ambil handphone, baca Alkitab. Daripada melototin untuk mesin laundry, 15 menit baca Alkitab, dapat 2 pasal. Betul ya? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya udah, kalau mau imannya timbul, mau imannya tumbuh, mau imannya keluar, ada dalam hidup kita, baca kitab suci. Hari ini saya khotbah yang ringan-ringan aja.
Yuk, di bagian kedua udah setengah jam ternyata saya khotbah. Cepet juga. Yuk, bagian kedua, apa saja kehendak Allah? Yang pertama, kenalin Tuhan secara utuh. Yang kedua, klik. Baca yuk, Matius 9 ayat 13. 1, 2, 3. Yang kompak dong. 1, 2, 3. Jadi. Karena yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Apa yang Tuhan kehendaki yang kedua? Ada cerita dari satu orang namanya Bai Family. Udah meninggal orang ini. Dia meninggal udah cukup tua. Profesinya penarik becak di Cina. Penarik becak. Waktu dia meninggal, keluarga ibu kumpul semua. Dan ada orang dibilang gini, ayo siapa yang mau kasih kata-kata terakhir buat Bai Family? Atau ada yang pernah terkesan dengan hidupnya dia? Ada satu orang angkat tangan dan dia bilang begini, saya akan berbicara tentang Bapak Bai Family. Oh iya, kenapa Pak? Bapak dari mana? Rasanya kami baru ingat Bapak, kata keluarganya. Iya, saya dari Yayasan Panti Asuhan. Oh gimana Pak? Jadi kurang lebih 20 atau 25 tahun yang lalu, Bapak Bai Family ini setiap seminggu atau 2 minggu sekali dia bawa uang ke panti asuhan, dia kasih uang, dia sumbangkan uangnya. Profesinya apa? Tukang becak. Dia kadang punya uang mungkin 200.000, dia kasih, aku sumbang ya untuk beli susu. Kadang-kala Bai Family pernah dikasih susu 1 krat. Susu itu hitungannya karton ya. Kasih susu 1 karton. Dia bawa susu itu ke panti asuhan. Untuk anak-anak susu 1 karton. Tolong dibagi-bagi ya. Bapak Ibu tahu ketika dia meninggal, panti asuhan itu hitung-hitung sudah berapa uang yang disumbangkan oleh Bai Family? Hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Profesinya apa? Penarik becak. Penghasilannya besar? Enggak. Tapi dia punya hati yang memiliki belas kasihan. Saya pernah dikasih orang uang. Waktu itu saya benar-benar gak punya uang. Benar-benar saya gak punya uang. Saya mau melamar kerja, saya gak punya uang. Benar-benar saya gak punya uang. Kenapa dia mulai mati? Saya ganti ya, boleh ya? Tes. Ini nih. Saya benar-benar gak punya uang saat itu. Saya mau melamar kerja. Ada satu orang datangin saya, dia bilang begini, hey, lu bukan mau melamar kerja? Iya. Ada duit gak lu? Fair-fairan aja, dia bilang gitu. Saya bilang gak ada. Gue cuma pegang goceng. Dia ambil duit, dia kasih saya 50.000. Dan saya tahu itu uang terakhir dia. Saya bilang gak usah. Gak usah, buat lu aja, lu pegang aja. Dia bilang gini, enggak, lu lebih penting. Memang uang gue tinggal selembar 50.000, tapi lu mau pergi kan, udah lu pegang. Di tengah jalan saya kok rasanya terharu banget. Kok ini ada orang bisa kasih saya uang 50.000, padahal dia juga gak punya. Ternyata bicara memberi itu bukan karena dia punya uang sebenarnya. Betul ya? Orang memberi karena dia punya hati yang baik. Orang memberi karena dia sebenarnya punya hati yang ingin memberkati gitu loh. Saya juga gak punya, tapi saya pengen memberkati. Saya tahu saya gak punya, tapi kamu lebih butuh
teman saya. Saya tuh tengah jalan, saya bilang gini, Tuhan berkati orang itu. Tuhan berkati, gak tahu gimana cara, pokoknya Tuhan berkati. Saya berdoa buat orang itu supaya Tuhan berkati. Karena apa? Karena saya sudah pernah ngalamin. Sama seperti Bay Fangli. Buat dia uang hampir 1 miliar itu tinggi banget nilainya. Besar sekali. 20 tahun dia nyumbang sedikit. Dia sumbangin dari hasil apa? Dari hasil dia genjot beca, dia kumpulkan sedikit, dia kirim ke panti asuhan. Dia genjot beca lagi, dia kumpulin lagi. Bahkan ada satu yang unik dari Bay Fangli ini. Kalau orang mau naik beca dia nggak kasih harga. Kalau misalkan dia dari sini mau ke Sunter, kok jauh ya? Dari sini ke Sunter jauh ya? Jauh ya? Nggak terlalu ya? Jauh lah. Dari sini kalau naik beca kemana ya orangnya ya? Ke Ulung Gadung, Sunter aja katanya jauh. Ulung Gadung lagi. Yang dekat-dekat aja lah ya. Anggaplah ke pasar lah gitu ya. Bay Fangli itu nggak bilang gini, 15.000 ya, dia nggak bilang gitu. Dia akan bilang gini, terserah ibu aja atau terserah bapak bayar berapa. Separuh dari biaya itu dia ambil, lebih dari separuh itu dia ambil, dia sisihin, dia ambil buat makan dia sedikit, dia sisakan buat yang lebih banyak itu untuk panti asuhan. Sampai panti asuhannya bilang begini, lihat Bay Fangli udah umur 90 tahun masih genjot beca. Panti asuhannya bilang gini, Pak Bay Fangli, mulai hari ini jangan nyumbang lagi. Kami sudah gak tega terima uang Bapak. Bapak sudah terlalu tua untuk genjot beca. Bapak gak usah nyumbang lagi, sudah cukup. Tapi dia bilang begini, saya itu bisa lebih sehat ketika saya memberi untuk panti asuhan ini. Gak apa-apa saya genjot beca, yang penting saya bisa memberi. Bener dia sehat kok. Sampai akhirnya dia meninggal. Orang gak ada yang tahu dia pernah nyumbang sekian banyak. Dan baru tahu ketika dia meninggal itu. Kita baru nyumbang gocap 50.000 aja kadang udah sebarin kesini ke sono. Lu tahu gak? Gua tuh yang kasih 50.000 tuh. Lu tau gak gua kolektor berapa? Ceban tuh di situ tuh. Ya kolektor ceban aja cerita kemana-mana. Aduh. Tuhan bilang gini, aku kasih tubuhku, aku kasih hidupku mati di kayu salib. Karena apa? Ada belas kasihan yang Allah tunjukkan. Amin. Yang kedua, apa sih yang Allah kehendaki? Belas kasihan. Belas kasihan. Lihat jiwa-jiwa yang timbul harusnya apa? Belas kasihan. Ada orang gak diselamatin, sementara kita sudah selamat ada di gereja. Kita selamat sudah ada di tempat yang aman. Kita sudah selamat karena apa? Karena kita sudah kenal Kristus. Pertanyaan saya, pernahkah kita punya hati yang berbelas kasihan untuk kenalin Kristus keluar? Pernah nggak kita tanya orang untuk bilang begini, kok udah gereja belum? Ci, udah gereja belum? Jangan-jangan kita kenal orang itu bertahun-tahun tapi kita nggak pernah kenalin Kristus ke orang itu. Betul? Betul. Masalahnya bukannya mau atau nggak mau, tapi apakah kita punya hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Yuk, tolong diklik 2 kali, Pak. Nah, ini dia. Mark Twain bilang begini,
Kindness is language which the deaf can hear and the blind can see. Kindness itu kemurahan hati. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Artinya gini, orang yang tuli sekalipun bisa merasakan kok kebaikan dari orang yang punya belas kasihan. Orang yang buta bisa merasakan kok orang yang punya belas kasihan itu seperti apa. Kadang-kala kita nggak buta, nggak tuli, tapi nggak punya belas kasihan. Betul ya? Hari ini kehendak Allah yang kedua bicara tentang belas kasihan. Yang ketiga, saya nggak bikinin slide-nya, sengaja saya. Yang ketiga, saya pengen kita buka Alkitab kita. Ayat ini terkenal. Pak Agun sudah bicara sama saya. Ayo, sampaikan ayat ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ayat ini terkenal. Ada yang hafal? Matius 28 ayat 19 20. Apakah bisa dibuka, Pak? Bisa ya? Matius 28 19 20. Karena itu ini dia kehendak Allah yang ketiga. Saya ingin kita baca semuanya tanpa lihat slide bikinan saya lagi. Saya akan tutup khotbah saya di sini. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Iya. Pemain musik boleh maju ke depan. Terus. Karena itu apa? Karena itu apa? Karena itu apa? Ngapain? Ini loh yang Allah mau sebenarnya. Ini loh yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki kita pergi. Jadikan semua bangsa apa? Muridku, kata Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Kenalkan Yesus. Kenalkan Kristus. Jadi ajar. Yang namanya murid itu harus diajar. Jangan jadi orang yang egois. Kita nyuruh orang belajar, tapi kita sendiri gak mau diajar. Kita pengen jemaat dengerin firman, tapi kita sendiri gak mau dengerin firman. Kita pengen jemaat bertumbuh, tapi kita sendiri gak peduli kalau ada orang khotbah. Kita pikir kita sudah cukup pinter. Kita pikir kita sudah cukup hebat. Kita pikir kita sudah lebih hebat dari si pembicara. Padahal firman Tuhan bilang gini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Gak peduli mau suku apa, gak peduli mau bangsa apa, gak peduli mau Cina, mau Batak, mau orang Manado, mau suku apa, gak peduli. Jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Ajar firman. Bagaimana kita bisa ngajar firman? Jadi orang yang mau diajar dulu. Kehendak Allah yang ketiga, beritakan firman Tuhan. Bapak Ibu, siap gak siap? Yesus sudah mau datang kedua kali kok. Betul? Siap gak siap? Bapak Ibu tahu gak sekarang perang lagi mulai lagi tuh di Timur Tengah? Saya nggak bicara masalahnya ya, tapi saya mau bilang begini, ini bagian dari rencana Allah kok. Kita nggak bilang, oh ini salah sih, ini salah sih itu, enggak.
Kita nggak bahas itu di sini. Tapi saya mau kasih tahu gini, gempa bumi sudah di mana-mana loh. Ada yang baca nggak pelajari bahwa akan ada dampak gempa megatrust di Indonesia? Saya baca hampir tiap hari loh berita itu. BMKG kasih berita akan ada gempa megatrust. Kalau bicara gempa megatrust, itu bukan di sesar Lembang daerah Bandung aja, Jakarta juga kena. Orang yang gak kenal Kristus mati. Orang yang kenal Kristus mati. Tapi orang itu gak kenal Kristus karena kita gak mau beritain. Tuhan tanya ke kita, ngapain aja kita waktu di bumi? Ngapain aja kita gak mau pergi? Ngapain aja kita cuma ongkang-ongkang kaki? Pak, Bu, 3 kehendak Allah. Yang pertama apa? Mengenal Dia. Yang kedua apa? Miliki belas kasihan. Yang ketiga, beritakan Injil. Bagi berdiri, angkat pujian ini.